Perkenalkan, saya Ida Ayu Eka Widiarnyani, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Gianyar. Perkenalkan, nama saya Sangayu Madi Triastini, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Gianyar. Perkenalkan, nama saya Inengga Adi Brahma Putra, CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Gianyar. Dalam hal ini, kami bertiga mengerjakan tugas modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Pak Adi. Pagi Bu Sangayu. Baik, apa kabar hari ini? Kabar saya sangat baik Bu Sangayu. Bagaimana dengan Bu Sangayu? Kabar baik juga Pak Adi, semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Astung karo Bu Sangayu. Iya. Baik, Pak Adi, pada pertemuan kali ini kan kita akan membicarakan mengenai rubrik penilaian untuk proses coaching nanti yang ingin Pak Adi lakukan bersama coach ya. Nah, dari situ saya ingin bertanya Pak Adi, kompetensi yang Pak Adi ingin kembangkan yang mana ya? Begini Bu Sangayu, ya kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti sebagai coach yaitu pertama fokus dalam mendengarkan, kemudian yang kedua bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu Sangayu. Nah, baik, dari yang saya simak tadi bagian spesifik yang mana yang nantinya yang saya amati Pak Adi? Yang spesifik yaitu di dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali informasi kunci untuk menyelesaikan atau punya kiat-kiat dari kunci itu sendiri untuk memahami masalah yang diutarakan. Baik. Nah, dari itu Pak Adi, bagaimana penilaian Pak Adi terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya dari apa yang ingin kita kembangkan seperti mengembangkan fokus untuk mendengarkan, kemudian mengajukan pertanyaan, itu penilaiannya bahwa dalam konteks saya sebagai coach dalam coaching nanti saya harus berusaha juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk kunci itu sendiri, dan kunci itu sendiri yang akan mencari solusinya dalam apa yang menjadi topik permasalahannya. Bagus sekali. Nah, lagi satu Pak Adi, harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini seperti apa? Harapannya bahwa proses coaching ini itu bisa terlaksana dengan baik, di mana saya sebagai coach bisa memberikan pertanyaan, kemudian untuk menggali informasi, sementara dari coach itu bisa memahami dengan sendiri dan memberikan solusi dari masalahnya sendiri. Itu Bu Sangayu. Wah, sudah luar biasa sekali ya. Apa yang menjadi pemaparan Pak Adi tadi, konsep Pak Adi itu sudah nanti mudah-mudahan pada proses pelaksanaan coaching nanti itu berjalan dengan lancar Pak Adi ya. Astung karo Bu Sangayu, proses coachingnya berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Sangayu atas sudah meluangkan waktu untuk saya diskusi hari ini. Terima kasih sebelumnya. Iya, sama-sama Pak Adi. Selamat ya nanti, semoga lancar dengan coaching nanti. Astung karo Bu. Terima kasih Pak Adi. Selamat pagi Bu Dayu. Selamat pagi Pak Adi. Gimana kabarnya Bu Dayu? Baik, baik saja Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Kabar saya sangat baik Bu Dayu. Bu Dayu kok tumben datangi ruangan saya ini, ada apa? Sebenarnya saya ada sedikit permasalahan Bapak. Saya ceritakan saja permasalahan saya. Ketika saya mengajar bahasa Inggris di kelas, saya temukan banyak anak-anak saya kurang termotivasi untuk belajar Pak. Oh, berarti kedatangan Bu Dayu ingin diskusi tentang permasalahan tentang motivasi siswa belajar. Iya, betul sekali. Iya. Apa sebenarnya yang terjadi ya dalam diri siswa dalam motivasinya? Menurut Bu Dayu? Sepertinya saya mengamati ketika pembelajaran yang saya lakukan itu mereka kurang tertarik dengan media yang saya sediakan di kelas. Artinya siswa itu, Ibu Dayu merasa kurang tertarik siswa itu mengikuti pembelajaran karena motivasi. Untuk Bu Dayu, apa sih kiat-kiat yang ingin Bu Dayu lakukan
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam konteks mapel bahasa Inggris? Sebenarnya saya sudah mencoba beberapa cara Bapak, tetapi saya belum menemukan cara yang sangat efektif untuk membangkitkan motivasi atau semangat anak-anak. Tetapi saya memiliki ide ketika saya melihat anak-anak saya di kelas lebih tertarik bermain dengan HP-nya saat pelajaran saya, Pak. Nah, dari sana saya sepertinya memikirkan bentuk pembelajaran di mana mereka menggunakan HP membantu mereka belajar bahasa Inggris nantinya. Nah, seperti itu artinya Bu Dayu ingin meningkatkan motivasi belajar siswa menggunakan media HP karena di zaman sekarang sangat menarik menurut Bu Dayu. Nah, rencana tindak lanjut dari penggunaan HP ke depannya untuk meningkatkan motivasi seperti apa? Karena anak-anak saya ini sangat tertarik dengan HP-nya, ya dengan kata lain mereka sering bermain game dengan HP-nya, maka saya akan mengembangkan pembelajaran yang berbasis game. Berbasis game. Nah, contohnya seperti apa Bu Dayu kalau meningkatkan motivasi dengan berbasis game? Saya sudah kemarin dapat melihat beberapa tutorial pembelajaran bahasa Inggris berbasis game. Salah satu itu menggunakan platform pembelajaran menggunakan BBC Learning, Pak. Nah, platform pembelajaran ini menyediakan konten pembelajaran bahasa Inggris yang dikembangkan selain mereka belajar kosakata atau kalimat, tapi ketika mengajarkan tersebut melalui permainan-permainan yang disediakan seperti teka-teki silang atau mereka mencocokkan gambar dan sebagainya, Pak. Setidaknya kegiatan-kegiatan itu akan sangat menarik bagi anak-anak saat belajar bahasa Inggris. Wah, sangat luar biasa itu Bu untuk program Bu Dayu dalam rangka meningkatkan motivasi belajar siswa dalam novel bahasa Inggris. Bu Dayu, dari apa yang Bu Dayu diskusikan kita hari ini, apa yang bisa kita refleksikan dalam diskusi kita hari ini? Jadinya dalam kegiatan ini akhirnya saya menemukan ide, Pak, ya, ide-ide baru yang bisa membantu saya mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Selain itu, melalui kegiatan coaching yang saya lakukan bersama Pak Adi, setidaknya memberikan saya motivasi ke depannya untuk mencapai apa yang idealnya pembelajaran yang akan saya akan laksanakan di kelas nanti. Oh iya, wah luar biasa nih Bu Dayu, dari apa yang kita diskusikan sampai kita refleksikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan Bu Dayu, kemudian Bu Dayu juga mengutarakan solusinya, nantinya bisa diselesaikan. Mudah-mudahan motivasi belajar siswa tidak meningkat. Bu Dayu, kebetulan sekarang yang ada kegiatan yang sifatnya mendesak yang harus saya mengikuti, tidak bisa menemani Bu Dayu sampai sore. Mohon izin Bu Dayu untuk yang mendahului meninggalkan diskusi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bu Dayu. Mudah-mudahan apa yang jadi bahan diskusi kita hari ini terlaksana dengan baik. Oke, selamat pagi Bu Dayu. Bagaimana Pak Adi tadi proses coachingnya? Wih, proses coachingnya terlaksana lumayan dengan baik. Bisa juga lihat ya, bagus sekali prosesnya tadi. Nah, dari itu Pak Adi, bagaimana Pak Adi menilai performa Pak Adi dalam mengembangkan kompetensi yang saya amati tadi itu dalam mengajukan pertanyaan kedua? Begini Bu Sayu, penilaian untuk saya sendiri sebagai coach dalam proses coaching itu saya menilai masih banyak perlu pemahaman bagaimana saya memposisikan coach supaya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali informasi dari coach itu sendiri. Nah, Pak Adi, boleh nih saya menyampaikan hasil pengamatan saya nih Pak Adi ya? Nah, amat sangat boleh Bu Sayu. Tadi saya lihat dari hasil pengamatan saya, Pak Adi melakukan proses coaching bersama Budaya WK itu sudah sangat bagus sekali. Bagaimana Pak Adi mampu menerapkan alutsista di dalamnya, bagaimana Pak Adi mengajukan pertanyaan berbobot itu yang mengarahkan coaching untuk menemukan
memunculkan kekuatannya untuk menemukan ide-ide di dalam pemecahan masalah yang coaching hadapi itu sendiri, Pak Adi. Nah, baik Pak Adi, setelah itu bagaimana pendapat Pak Adi setelah mendengar ini? Begini misalnya, setelah apa yang menjadi apa yang Ibu sampaikan kepada tiang dari penilaian Ibu untuk coach, ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Bu Sangayu sudah memberikan masukan yang konstruktif, ya, masukan yang membangun untuk saya ke depannya bisa termotivasi atau memahami bagaimana seorang coach jika memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching dalam proses coaching. Itu saja Bu Sangayu. Baik. Nah, dari itu Pak Adi, apa rencana tindak lanjut untuk selanjutnya akan Pak Adi lakukan? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan itu adalah kedepannya itu ketika ada proses coaching, kemudian memposisikan dari coach, saya akan mencoba terus menggali diri supaya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian membiasakan untuk konsentrasi atau fokus menjadi pendengar ketika ada proses coaching. Baik, bagus sekali udah Pak Dea. Nanti perlu ditingkatkan lagi nanti di mana, kapan akan dilakukan, di mana dan siapa saja yang akan Pak Adi ajak untuk mengembangkan apa itu area yang akan Pak Adi kembangkan kompetensi tersebut. Ini Pak Adi, baik. Pak Adi, untuk hari ini sekian dulu dari pertemuan kita ya Pak Adi ya. Ya, terima kasih juga Bu Sangayu sudah bisa berbincang untuk hari ini. Nanti jangan ragu lagi Pak Adi, jika di lain waktu membutuhkan bantuan saya siap membantu. Pasti Bu Sangayu sangat membutuhkan motivasi dan informasinya. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Bu Sangayu. Selamat pagi Bu Sangayu. Selamat pagi Bu Deka. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik sekali. Bagaimana dengan Bu Dayu? Baik. Bu Sangayu, hari ini kita mengadakan kegiatan supervisi dengan agenda kita akan mendiskusikan mengenai rutin penilaian yang akan Ibu kembangkan nanti dalam percakapan coaching. Karena dalam prinsip-prinsip penilaian tersebut harus ada prinsip coachingnya Ibu, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Nah, terkait dari prinsip coaching tersebut ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Sangayu. Pertanyaan pertama adalah, apa kompetensi coaching yang Ibu Sangayu ingin kembangkan dalam kegiatan coaching? Prinsip kompetensi coaching yang saya kembangkan Ibu Dayu dalam proses coaching yang akan saya lakukan bersama coaching itu idealnya itu ada 3. Itu yang pertama itu kehadiran umum, terus yang kedua itu mendengar aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Bagus sekali Bu ya, ada 3 kompetensi yang idealnya nanti dikembangkan ke depannya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, apa kompetensi spesifik yang kiranya Bu Sangayu ingin lebih kembangkan dari ketiga kompetensi tersebut? Yang Bu Dayu amati, itu lebih saya memiliki kompetensi yang dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Dayu, karena itu mungkin bagi saya itu yang kurang, dan ingin saya kembangkan lagi bagaimana membuat mengajukan pertanyaan berbobot untuk coaching mampu menemukan ide-ide yang nantinya dia pakai untuk menjawab masalah. Memang untuk mampu bisa menghasilkan atau membuat pertanyaan berbobot itu memang perlu latihan Bu Sangayu, sehingga memang ketika proses coaching itu menjadi terkadang kendala seorang coach saat coachingnya. Nah, menurut Bu Sangayu, apa sih indikator ketercapaian yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching yang dilakukan? Indikator pencapaiannya itu proses coaching itu tentunya mampu nanti berjalan dengan lancar, coaching nanti merasa nyaman dalam proses melakukan coaching, dan bagaimana coaching itu mampu dia mengeluarkan ide-idenya dalam proses permasalahan topik yang nantinya kita akan ambil, seperti itu. Terus bagaimana nantinya saya sebagai coach nanti mampu membangkitkan
dengan mengajukan pertanyaan berbobot, bagaimana coaching itu secara santai dia menjawab dan mengeluarkan apa yang menjadi keinginan, seperti itu Ibu. Sekali indikatornya Ibu ya. Tapi memang membuat situasi yang rileks, Ibu Sahayu, tadi Ibu Sahayu sampaikan itu benar akan membuat situasi lebih mengalir dan apa yang menjadi permasalahan itu akan muncul dan bisa dicarikan solusi. Jadi sekali Ibu Sahayu, kemudian pertanyaan terakhir ini Ibu di kelas supervisi kita, apa harapan yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan observasi kita hari ini? Harapannya proses coaching ini tentunya berjalan lancar Ibu Dayu, harapan saya. Nah, selain itu juga nantinya saya bisa secara kontinu seperti ini, karena proses ini tuh sangat penting bagi saya. Bagaimana saya bersama coach itu bisa mengembangkan ide-ide, karena kami di sini kan bukan siapa yang berpengalaman, belum berpengalaman. Di sini kami kan setara. Bagaimana kami nanti bisa proses ini kita sharing di sini. Itu nantinya sama-sama nanti mampu meningkatkan diri dalam apa permasalahan, kayak mendiskusikan permasalahan yang ada untuk kita jadikan apa itu ya, kayak Mencarikan jalan keluar. ya jalan keluar, solusi untuk itu. Wah, luar biasa sekali ya, sudah persiapan di awal kelas supervisi ini yang bisa disiapkan untuk melakukan coaching nanti. Ya, saya doakan kegiatan observasi nanti berjalan lancar Ibu ya. Kita ketemu lagi di kegiatan observasi nanti. Terima kasih Ibu Sahayu. Terima kasih Mereka kembali. Pagi tadi, Pagi Bu Sahayu, apa kabar hari ini? kabarnya sangat baik. Gimana dengan Bu Sahayu? Baik juga Pak Adi. Begini Bu Sahayu, sebenarnya kedatangan saya di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Apa Pak Adi, permasalahan seperti apa Pak Adi? Begini Bu Sahayu, permasalahan yang ingin saya sampaikan yaitu tentang penerapan program literasi sekolah yang bagaimana di sekolah saya belum maksimal. Baik, dari tadi saya simak permasalahan yang Pak Adi sampaikan seperti itu. Nah, goal yang ingin Pak Adi capai di pertemuan ini apa? Begini Bu Sahayu, yang ingin saya dapatkan dalam pertemuan ini yaitu bagaimana membuat sebuah program literasi di mana dalam literasi itu semua keluarga sekolah atau lingkungan sekolah itu terlibat dan mau menindaklanjuti dari program apa yang kita kerjakan. Keren sekali ya Pak Adi ya. Apa itu tujuan dari yang ingin Pak Adi capai pada coaching ini? Ingin literasi itu seluruh warga sekolah bisa menerapkan itu. Nah, dari yang tersebut itu Pak Adi bisa nggak diceritakan lebih detail lagi permasalahan Pak Adi tersebut seperti apa ya? Begini Bu Sahayu, permasalahan dalam program literasi sekolah, utamanya di sekolah saya, itu adalah bagaimana kurang maksimal terlaksananya program literasi yang berkaitan dengan misalnya penggunaan bahasa daerah yang komunikatif, penggunaan bahasa Indonesia yang komunikatif, serta bahasa asing yang komunikatif, yang menurut pandangan saya itu sangat bagus diterapkan untuk pengetahuan dan wawasan peserta didik. Itu permasalahannya. Iya. Dari permasalahan tersebut, apakah Pak Adi sudah mencoba untuk mencari solusi dalam mengatasinya? Untuk solusi Bu Sahayu, saya sudah mencoba, salah satunya adalah studi banding. Saya mengajak pimpinan, kemudian rekan-rekan sejawat yang membidangi dari program itu sendiri untuk studi banding ke sekolah-sekolah yang mempunyai program literasi yang sangat bagus. Kenapa seperti itu? Supaya apa yang kita dapatkan dalam studi banding bisa kita terapkan di sekolah kita untuk menuju sekolah yang memprogramkan atau
menindaklanjuti program literasi sekolah. Gitu. Apakah hal itu maksimal Pak Adi lakukan untuk solusinya? Untuk sesuatu yang lakukan itu berusaha maksimal dari program yang kita rencanakan, kemudian dari action dari yang kita dapatkan dari studi banding yang akan kita terapkan di sekolah kita, dan itu menurut pandangan saya itu maksimal. Nah, adakah langkah-langkah lain yang ingin Pak Adi tempuh dalam pemecahan masalah? Sebenarnya banyak hal, langkah-langkah ada rencana tindak lanjut itu Ibu Sahayu. Saya mencari informasi dari media, seperti halnya sekarang yang lebih tren itu adalah literasi digital, di mana literasi digital itu siswa lebih lagi sudah memakai atau menggunakan HP atau gadget, yang bagaimana itu penerapan literasi digital itu di zaman sekarang itu dituntut sedemikian rupa. Artinya bukan meninggalkan literasi konvensional, tetapi bagaimana pengembangan literasi sudah beralih dalam pengembangan teknologi digital. Luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, tapi yang ingin saya tahu lagi Pak Adi nih, dalam jangka pendeknya atau dalam waktu dekatnya, langkah apa yang akan Pak Adi ambil ini? Dalam jangka pendek, yang pertama saya pasti dengan ketemu dengan pimpinan, terkonfirmasi dengan pimpinan supaya apa program yang ingin kita rencanakan, saya rencanakan dengan teman-teman itu bisa terlaksana. Kemudian kebetulan lagi 2 hari ada rapat, saya juga konfirmasi dengan pimpinan dalam hal ini Wakil Kurikulum untuk diagendakan dalam rapat itu ada agenda tentang program literasi. Sudah bagus sekali nih ya Pak Adi ya, dari langkah awal sampai di akhir sudah Pak Adi sampaikan tadi. Nah, dari hal tersebut komitmennya seperti apa ya Pak Adi, dari langkah-langkah yang sudah Pak Adi ambil tadi itu dari jangka pendek maupun sampai jangka panjangnya sudah Pak Adi tadi ya menerapkan. Komitmennya yaitu dalam bentuk segera menindaklanjuti program yang akan kita laksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab, terutama konfirmasi kepada pimpinan dan lingkungan sekolah untuk menindaklanjuti program literasi yang kita rencanakan, yang menurut kita harus dilaksanakan supaya betul-betul anak-anak itu berliterasi dalam bentuk bahasa, dalam bentuk pengetahuan tentang teknologi dan yang lain. Berarti perlu dukungan dari kepala sekolah. Amat sangat perlu usahayu. Tidak hanya kepala sekolah saja, semua lingkungan sekolah itu harus mendukung. Apakah sudah ada program, sudah ada terjadwalnya ya Pak Adi? Programnya terjadwal, yang rencana dalam program yang kita buat tuh sudah dikondisikan seperti itu saya. Oke, berarti sudah ada itu ya, rencana kedepannya apa, pengembangannya gimana itu sudah Pak Adi. Betul, Bu Sayu, betul. Baik Pak Adi, sudah luar biasa sekali tadi itu sudah kita lakukan proses coachingnya. Nah, setelah tadi kita sudah melakukan proses itu, apa yang Pak Adi rasakan? Begini Bu Sayu, coaching tadi yang saya rasakan itu yang pertama ada informasi yang luar biasa buat saya sendiri, bisa termotivasi kiat-kiat kedepannya untuk bagaimana menerapkan program literasi sekolah yang maksimal. Setelah diskusi kita hari ini, banyak hal mungkin hari ini saya dapat, di mana saya bisa menggali informasi juga dari dalam diri saya terkait dengan program literasi yang akan kita laksanakan. Ya, keren sekali ya Pak Adi ya. Nah, mudah-mudahan nanti apa itu program Pak Adi mengenai literasi itu, karena kita satu sekolah, semoga itu bisa berkembang ya dan terlaksana dengan baik. Pak Adi. Mudah-mudahan bisa kita menindaklanjuti Bu dan segera menindaklanjuti dari program apa yang kita rencanakan. Semoga berhasil ya Pak Adi. Semangat. Terima kasih Bu sudah juga meluangkan waktunya. Ya, nanti misalnya Pak Adi nanti lagi
kita perlu diskusi, tinggal Pak Adi bisa hubungi saya kembali. Sangat Bu, terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Adi. Halo Bu Sangayu. Ayo. Tadi saya sudah amati, Ibu sudah melakukan kegiatan observasi dan melakukan percakapan coaching. Boleh saya tahu apa saja yang sudah Ibu lakukan saat percakapan coaching tersebut? Karena ya Budayu tadi proses coaching yang saya lakukan dengan Pak Adi itu berjalan dengan lancar Budayu. Nah mungkin kalau dibilang apa itu prosesnya itu sudah ideal mencapai sesuai dengan alur kita, ya mungkin sedikit tidaknya mendekati sudah seperti itu, sesuai dengan alur kita. Tadi saya juga sudah amati sebenarnya tahapan alur tirta itu sudah Bu Sangayu lakukan. Cuman mungkin ketika Bu Sangayu sampaikan bahwa ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, yang itu yang mesti perlu latihan oleh Bu Sangayu ya, sehingga Ibu bisa mendapatkan kata kunci dari pernyataan coaching dan bisa dikembangkan lagi nanti. Tidak perlu khawatir Ibu, memang proses coaching itu adalah perlu latihan dan memerlukan keterampilan. Dan memang kalau kita lakukan setiap saat nanti akan mampu kita mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan kepada coaching ini. Itu dilakukan secara berulang ya? Ya. Tadi saya juga sudah simak Ibu yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira dari kegiatan coaching tersebut apa kira-kira yang ingin Bu Sangayu kembangkan lagi? Ya, walaupun saya sudah mengamati Ibu sudah mampu, tapi yang menurut Ibu Sangayu sepertinya akan terus dilatih lagi, yaitu kemampuan apa? Itu yang ingin saya kembangkan lagi itu sudah pastinya Budayu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, terutama bagaimana saya harus memahami dulu kondisi dari coach itu, bagaimana dia mampu dulu menuangkan apa permasalahannya, baru saya ketika ada chemistry ya itu baru kita nanti secara apa ya alami itu terjadi kayak gitu, natural gitu. Jadi itu mungkin yang kayak itu dulu yang saya ginikan ya, kayak kehadiran ini dulu fokus seperti itu ya. Tadi di awal waktu kegiatan prasupervisi Bu Sangayu sudah menyampaikan ada indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai dalam percakapan coaching. Kira-kira apakah indikator tersebut sudah mampu Bu Sangayu tangkap dari kegiatan percakapan coaching bersama coaching? Menurut saya sih sudah ya Budayu, karena itu kan indikatornya itu bagaimana saya mampu membuat nyaman dulu coachingnya, untuk bagaimana dia nanti situasinya nyaman, bagaimana dia mampu fokus seperti itu. Kayak tadi sih sudah Budayu. Ya, oke, luar biasa sekali Bu Sangayu. Saya juga mengamati Ibu sudah sekali. Yang memang proses coaching ini memang perlu latihan. Terima kasih Bu Sangayu sudah meluangkan waktu untuk kegiatan coaching kita, dan sampai jumpa lagi di kegiatan coaching berikutnya, dan semoga kegiatan coaching ini bisa bermanfaat untuk kita berdua. Terima kasih Budayu atas waktunya. Selamat pagi Budayu. Selamat pagi Pak Adi. Gimana kabarnya Budayu? Luar biasa baik Bapak. Gimana kabar Bapak hari ini? Astung karo Budayu, kabar yang sangat baik juga. Nah, ngomong-ngomong untuk hari ini kita ingin diskusi tentang rubrik penilaian dalam proses coaching ya Budayu. Ya betul Bapak. Ya. Budayu dalam rubrik penilaian dalam proses coaching, Ibu Dayu ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Idealnya kan ada 3 kompetensi yang harus saya kembangkan Pak G. Ada presentnya, yaitu kehadiran penuh saya dalam melakukan sesi coaching. Kemudian saya mencoba mendengarkan secara aktif sehingga saya bisa mendapatkan kata kunci dari pernyataan coaching saya. Dan yang terakhir adalah saya bisa mengembangkan atau membuat pertanyaan berbobot bagi coaching saya. Wah, luar biasa sekali Bu Dayu. Kemudian yang ingin saya tanya, dari sekian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kekurangan saya Pak Adi adalah saya terkadang ada kesulitan mencari kata kunci dari pernyataan coaching, sehingga saya mempunyai masalah dalam membuat pertanyaan berbobot Pak. Artinya Bu Dayu ingin lebih spesifik mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul Ya sekali. seperti itu ya Bu Dayu ya.
Kemudian indikator pencapaian dari coaching atau kompetensi yang ingin dicapai seperti apa? Ya, kalau menurut saya sendiri ketercapaian saya atau indikator pencapaian saya bahwa saya melaksanakan percakapan coaching ini dengan baik adalah ketika coach saya itu mau berterus terang, Pak. Sehingga saya bisa menggali apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian saya mampu dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut, saya mampu mengarahkan coach saya untuk bisa menemukan solusinya sendiri dan mencapai tujuan apa yang dia inginkan. Menurut saya itu indikator pencapaian saya. Berarti yang pertama udah itu ingin dalam diskusi yang terbuka untuk mencapai tersebut. Kemudian yang terakhir, apa harapan dari observasi yang kita lakukan hari ini? Sebenarnya harapan saya ke depannya, Pak, ya, dengan mengambil peran sebagai coach dari kegiatan coaching ini adalah saya bisa membantu rekan sejawat saya, Pak, tanpa memberitahu mereka, dan mencoba memberikan tuntunan sehingga bisa mengantarkan mereka mencapai apa yang menjadi tujuan dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi sebagai guru di sekolah, Pak. Wah, luar biasa Bu Dayu. Bu Dayu, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Nanti kita bertemu di pasca observasi. Ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya Bapaknya. Sampai ketemu lagi nanti di kegiatan observasi. Sampai ketemu Bu Dayu. Terima kasih juga. Selamat siang Bu Sangayu. Selamat siang Bu Dayu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, bagaimana dengan Bu Dayu? Ya, saya juga dalam keadaan baik Bu Sangayu. Terima kasih Bu Sangayu sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan coaching kita pada hari ini. Tapi sebelumnya saya minta Bu Sangayu untuk terbuka ya Bu, sehingga kita bisa mencarikan solusi bersama dari permasalahan Ibu. Dan sekaligus saya akan menjaga kerahasiaan pembicaraan kita ini. Baik Bu Dayu. Kita rileks saja Ibu. Kita akan mulai kegiatan coaching ini. Bu Sangayu, dari kegiatan coaching kita pada hari ini, apa sih yang menjadi tujuan Ibu untuk mengadakan sesi coaching hari ini? Tujuannya, pertama kan saya karena mengalami kesulitan siswa dalam fokus dalam belajar karena kurangnya sarana yang memadai. Nah di situ intinya nantinya saya akan mampu menciptakan pembelajaran yang kondusif Bu Dayu. Bagaimana siswa itu merasa nyaman di kelas dengan sarana dan prasarana yang memadai tentunya, dan konsentrasi siswa itu kan tidak buyar karena ketika dia nyaman dengan kelasnya dan dia tidak merasa terbebani untuk masuk di pelajaran saya. Seperti itu aja Bu Dayu. Jadinya bisa dikatakan bahwa permasalahan awal itu adalah dari ketersediaan sarana prasarana ya, sehingga pembelajaran yang dilakukan mengurangi konsentrasi siswa. Benar sekali. Kalau di skala 1 sampai 10, kondisi yang Ibu alami sekarang berada di skala berapa Bu Sangayu? Kalau dilihat dari permasalahan Nike ya Bu Dayu, saya merasa masih di skala 6. Nah kenapa Bu Dayu? Karena pada saat saya mengajar tersebut, dari jam pelajaran 5 jam itu 1 jam itu saya gunakan untuk mengkondisikan siswa di sarana yang digunakannya itu ready seperti itu. Nah di sini bagaimana saya ketika komputer menghidupkan sama menghentikan komputer aja mereka masih bingung, terus ketika dihidupkan masih banyak yang mati seperti itu. Nah di situ bagi saya itu masih di skala 6 karena kurang kondusif jadinya pembelajarannya di awal-awal seperti itu. Artinya masih berada di skala 6. Jadi kedepannya Ibu ingin tingkatkan pencapaian nanti pada skala berapa? Ya tentu Bu Dayu, saya ingin mudah-mudahan pada proses coaching ini nantinya setelah ini saya bisa meningkatkan di skala 9 tentunya dengan solusi-solusi yang terbaik seperti itu saya dapatkan. Sekali ini artinya Ibu ada progres ya untuk membuat atau mengharapkan proses pembelajaran Ibu bisa berlangsung lebih baik ke depannya. Nah, Bu Sangayu, tadi saya mendengar bahwa ketersediaan komputer menjadi permasalahan ya yang utama apalagi dalam pembelajaran praktek. Apakah dari proses pembelajaran yang sudah Ibu Sangayu lakukan, apa Ibu sudah menerapkan metode atau strategi yang akan membantu Ibu dalam proses pembelajaran praktek bagi anak-anak atau bagi siswa-siswa Ibu di kelas? Tentu Bu Dayu, sudah saya gunakan model pembelajaran discovery learning,
tentunya di situ untuk membantu siswa bagaimana dia memanfaatkan media sosial untuk menemukan apa topik atau materi yang mereka pelajari pada saat itu. Dan juga saya setelah itu saya menggunakan tutor sebaya untuk membantu siswa yang kurang pasti di dalam menggunakan komputer tersebut gitu. Apakah dari strategi atau metode yang sudah Ibu terapkan itu 100% berhasil Ibu terapkan di kelas? Tentunya tidak ya Bu Dayu, tentunya ada tantangan dan hambatan dalam penerapan itu Bu Dayu, karena di sisi lain siswa itu tuh kalau saya mengajar itu siswa di SMK itu lebih senang praktek tentunya. Ketika saya suruh dia literasi dulu, mengamati, menganalisis dari video pembelajaran yang saya tampilkan itu, mereka kayak masih kurang nggak tertarik. Ketika langsung disuruh praktek baru ada antusias mereka untuk melakukan itu sangat tinggi seperti itu. Adakah strategi lain yang Ibu terapkan dalam membantu permasalahan Ibu yang Ibu katakan bahwa Ibu masih mengalami kekurangan sarana prasarana di sekolah? Strategi lainnya Bu Dayu itu saya terapkan dari hal tersebut itu saya menyuruh siswa untuk membuat peta konsep. Nah, peta konsep dari apa yang mereka analisis dari video pembelajaran itu. Di situ dia kayak mengobservasi video pembelajaran, oh langkah-langkah misalnya materinya itu mengentry data transaksi gitu Bu Dayu. Nah, di situ dia langkah awal yang saya input di program aplikasi Mayab itu apa sih. Di situ dia analisis, dia buatkan peta konsep kayak alurnya itu, dia buatkan seperti itu sampai akhir dari mengentry data transaksi seperti itu. Nah, super sekali ya mendengar cerita Bu Sangayu. Artinya berbagai metode strategi sudah diterapkan oleh Bu Sangayu di kelas ya untuk membantu peserta didik Bu Sangayu untuk dapat belajar secara maksimal di kelas. Nah, luar biasa yang Bu Sangayu sudah lakukan. Nah, Bu Sangayu, siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Sangayu untuk bisa mencapai rencana atau langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan sebelumnya? Oke, langkah-langkah yang rencanakan sebelumnya itu ya Bu Dayu, strateginya itu adalah kepala sekolah. Kenapa? Karena di situ saya merencanakan strategi karena banyaknya komputer yang mati di lab kami. Itu saya mengajukan proposal pengadaan komputer baru. Nah, itu tentunya dukungan dari pihak kepala sekolah ya, Wakasarana. Nah, di situ juga. Dan kenapa rekan sejawat juga perlu dukungan? Karena terkadang gini Bu Dayu, kita sharing di situ, saya sering di MGMP akuntansi itu sering sharing mengenai metode apa sih yang kita pakai, ataupun kita juga banyak sharing untuk materi ini cocoknya menggunakan model pembelajaran seperti apa. Itu juga dukungan dari ide teman-teman juga saya perlukan sekali seperti itu. Semoga nanti kepala sekolah benar-benar membantu ya Bu ya untuk ya setidaknya apa yang menjadi rencana Ibu ke depannya bisa direstui oleh Bapak Kepala Sekolah sehingga memudahkan proses pembelajaran Ibu nantinya. Nah, Bu Sangayu, untuk jangka pendeknya kapan rencana pembelajaran ini akan Ibu lakukan? Jangka pendeknya ini tahun ajaran minggu ini Bu Dayu itu kan akan dilaksanakan. Oke, akan segera Ibu laksanakan di tahun ajaran ini ya, dengan strategi-strategi yang sudah Ibu rancang. Benar. Lalu untuk target pengadaan komputer berikutnya, apakah Ibu sudah merencanakan ke depannya? Oh, sudah Bu Dayu, itu pengajuan proposal sudah dibuat dan ready di minggu ini. Wah, kabar baik ya Ibu ya. Jadinya semoga posisi ideal di skala 9 itu bisa tercapai di tahun ajaran ini. Nah, Bu Sangayu, apa komitmen Ibu? Apa yang komitmen yang Ibu miliki agar dapat melaksanakan rencana atau berlangkah-langkah yang Ibu sudah susun itu dengan baik ke depan? Komitmen saya tentu saya harus dari diri saya dulu ya Bu Dayu, bagaimana saya mampu membuat siswa itu mengharapkan dulu kehadiran saya, karena seorang guru berhasil itu bukan guru yang memiliki prestasi yang banyak. Ketika guru yang berhasil itu ketika kehadirannya diharapkan oleh siswa. Nah, itu dulu saya, bagaimana siswa itu berarti dengan seperti itu siswa itu tidak merasa terbebani dalam pelajaran saya. Berarti dia nyaman dengan belajar dengan
materi yang saya ajarkan. Itu dulu saya bagaimana saya mampu memahami kebutuhan siswa itu sendiri. Nah seperti tadi saya ada video pembelajaran, ada mind map, peta konsep, ataupun melalui dia sering searching di YouTube ataupun internet seperti itu Bu Dayu. Menginspirasi ya, menjadikan ibu sebagai guru yang selalu dirindukan siswa itu tidak mudah, tetapi Bu Sangayu sudah mulai belajar ya untuk menghadirkan itu pada diri setiap murid Bu Sangayu. Wah, saya banyak belajar dari Bu Sangayu. Ya, Bu Sangayu, apa yang ibu rasakan tanpa kita sadari ternyata sudah 15 menit kita melakukan sesi percakapan ini ya. Apa yang Bu rasakan dari kegiatan coaching kita pada hari ini? Yang saya rasakan pertama sungguh luar biasa sekali Bu Dayu, dan saya sangat-sangat merasa lega sekali karena apa yang saya ingin sharing sama Bu Dayu itu sudah terjawab. Bagaimana saya mampu mengeluarkan ide-ide saya yang tadinya saya sendiri itu apa sih setelah ini harus saya lakukan. Nah, dengan saya sharing mendapatkan quote seperti Bu Dayu itu sangat juga luar biasa bagi saya karena mampu menumbuhkan kekuatan-kekuatan saya untuk memecahkan masalah di kelas itu muncul gitu Bu Dayu seperti ini. Sama-sama Bu Sangayu, saya selaku coach juga banyak belajar dari Bu Sangayu karena saya jadi memahami coach saya apa yang perlu saya nanti arahkan untuk menemukan apa yang menjadi permasalahan dan mencari solusi dari permasalahan coaching tersebut. Ya, kita belajar sama-sama Bu Sangayu di sini. Nah, untuk kedepannya akan ada sesi coaching lanjutan Bu Sangayu. Mungkin saya akan lakukan ini 2 minggu ke depan. Nanti saya akan tunggu hasil dari implementasi Ibu di kelas sesuai dengan rencana yang sudah Ibu susun, dan apakah yang sudah Ibu lakukan sudah dilaksanakan dengan baik atau mendapatkan hasil terbaik, dan kira-kira apa lagi peningkatan ataupun pengembangan yang harus Ibu lakukan terkait apa yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih Bu Sangayu atas waktunya. Sampai jumpa kembali 2 minggu lagi. Terima kasih kembali Bu Dayu Eka. Terima kasih Bu Dayu. Ya, Bu Dayu dari coachingnya luar biasa. Kemudian hari ini saya mau nanya, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Seperti apa yang diutarakan pada saat di awal? Terima kasih Pak Adi. Tadi saya sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Sangayu. Nah, dari percakapan coaching yang sudah kami lakukan, sepertinya saya sudah mengikuti alur Tirta, Bapak. Yaitu mulai dari menanyakan apa yang menjadi tujuan dari coaching, kemudian mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahannya, sampai menanyakan rencana aksi yang dilakukan oleh coaching dan komitmen apa yang akan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dia susun. Itu yang saya sudah tanyakan tadi terkait dengan bagaimana saya mengarahkan coaching pada pertanyaan berbobot yang bisa saya penuhi sesuai dengan alur Tirta tersebut. Artinya tadi Bu Dayu sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu yang disampaikan dalam kompetensi tadi. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Artinya Ibu sudah mampu mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian fokus untuk mendengarkan dalam proses coaching itu sendiri. Kenapa saya anggap percakapan coaching yang saya sudah lakukan dengan Bu Sangayu tadi, saya sudah anggap berhasil ya Bapak ya, sesuai dengan alur Tirta, karena dari percakapan yang terjadi saya sudah mampu menuntun coach saya untuk menemukan apa sebenarnya menjadi permasalahan dia, dan sekaligus coach tersebut bisa menentukan solusi atau tindak lanjut yang akan dia lakukan berikutnya Pak. Jadinya di sana mungkin saya anggap indikator percakapan coaching yang kami lakukan itu sudah berhasil karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang ditemui. Iya, wah luar biasa Bu Dayu. Yang ingin saya tadi amati, kemudian hasil pengamatan saya bahwa Ibu Dayu sudah bisa menerapkan alur dari proses coaching menggunakan alur Tirta, di mana ada menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana tindak lanjut sampai pada komitmen atau tanggung jawab. Nah, kemudian Bu Dayu, rencana tindak lanjut ke depan setelah Bu Dayu
juga merasakan dari apa yang sudah Ibu Dayu rasakan pada saat coaching, apa tindak lanjut ke depan dalam proses coaching berikutnya. Oh ya, oke. Betul Bapak. Nah, terkait yang sudah saya lakukan ya Pak ya, melakukan percakapan coaching dengan Alif Tirta, kemudian saya rasa indikator keberhasilan saya sudah saya dapatkan karena saya sudah berhasil membantu coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Mungkin kedepannya untuk kegiatan coaching lanjutan yang perlu saya kembangkan lagi adalah bagaimana saya harus mampu menemukan kata-kata kunci Pak dari pernyataan-pernyataan coach saya. Dan ini diperlukan keterampilan dan latihan ya Pak Adi, dari latihan yang harus saya lakukan terus-menerus sehingga akhirnya saya jadi terbiasa untuk bisa menemukan kata kunci tersebut dari pernyataannya, dari proses mendengarkan aktif yang saya lakukan dari pernyataan kunci. Wah, sangat menarik Bu Dayu. Artinya dalam diskusi apa yang sudah terbayang pun akan dilakukan. Nah, untuk yang apa sih yang bisa dilakukan lagi menurut Bu Dayu dalam konteks coaching untuk meningkatkan performa, dalam konteks meningkatkan kompetensi seperti tadi itu, apa yang bisa dilakukan lagi? Oke, dari ya memang yang saya sadari yang perlu saya lakukan itu adalah latihan Pak Adi. Yang diperlukan adalah latihan. Semakin sering saya berlatih melakukan proses coaching dengan rekan sejawat, itu akan meningkatkan performa saya sebagai seorang coach. Dan selain itu adalah menghadirkan diri saya sepenuhnya dalam kegiatan coaching tersebut. Karena saya sadari ketika kita tidak bisa fokus terhadap coaching kita atau tidak bisa menghadirkan diri kita secara sepenuhnya dalam percakapan, itu akan mengganggu performa kita untuk mendengarkan aktif dari apa yang sudah disampaikan oleh coaching kita, dan berefek bagaimana kita menyusun pertanyaan berbobot menjadi kurang baik bagi coaching kita. Jadinya yang harus saya lakukan untuk meningkatkan diri adalah berlatih secara terus-menerus, dan yang kedua adalah menghadirkan diri saya sepenuhnya terhadap coaching saya. Wah, luar biasa sekali Bu Dayu. Jadi yang pertama dari proses diskusi kita hari ini, Bu Dayu mendapatkan satu, fokus mendengarkan dalam proses coaching, kemudian bisa mengajukan pertanyaan berbobot ketika kita dalam posisi coach. Ya, luar biasa. Nah, yang terakhir pertanyaannya Ibu, apa yang Ibu Dayu dapatkan setelah proses ini, setelah diskusi ini ada proses yang dilakukan? Apa? Banyak hal yang saya dapatkan Bapak ya, khususnya dari coach saya, di mana saya belajar untuk membantu rekan sejawat saya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di kelas ataupun mungkin kadang-kadang di luar kelas, walaupun saya tidak mencarikan solusi, tetapi dengan bantuan sebagai pendengar aktif saja Bapak, dan memberikan beberapa pertanyaan terkait apa yang saya dengar dari coach saya, ternyata menuntun mereka mencapai solusinya. Jadinya ini sangat membantu saya, pertama menjalin kemitraan atau apa ya, menjalin kemitraan atau rasa solidaritas di antara rekan-rekan saya di sekolah, dan juga membantu saya lebih apa ya, bisa dikatakan lebih memberikan mereka solusi atau mencarikan mereka jalan keluar. Jadinya merasa lebih berguna gitu bagi rekan sejawat kita. Walaupun hanya kecil, tetapi ternyata bisa membantu mereka. Itu Bapak. Memang benar Bu Dayu. Artinya kita di sini adalah Ibu Dayu juga bisa sebagai coach dalam konteks coachingnya, kemudian coachingnya juga bisa mencari solusinya sendiri dalam kegiatan atau permasalahan yang terjadi. Oh, luar biasa sekali Bu Dayu. Itu artinya kedepannya biar kita bisa atau Bu Dayu melaksanakan coaching-coaching berikutnya dengan siapapun, baik dengan siswa atau rekan sejawat dan yang lain. Ya, sekali lagi Bu Dayu, terima kasih ya untuk diskusi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa diskusi-diskusi dalam topik yang lain, ada proses-proses seperti coaching ini.
Sama-sama Pak Adi, terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya ya sebagai menjadi seorang coach yang baik ya. Terima kasih juga Bu Dayu. Mohon bimbingannya ke depannya Pak Adi. Siap. Rahayu.